Tapi timbul setelah Imam Ali bin Abi Thalib Bani Umayyah, Bani Abbas. Bani Umayyah hanya 75 tahun kurang lebih. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Indonesia itu berdiri sendiri? Tidak. Perjuangan demi perjuangan yang harus banyak kita bercermin. Pada waktu zaman pemerintahan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, luar biasa. Tapi timbul setelah Imam Ali bin Abi Thalib Bani Umayyah, Bani Abbas. Bani Umayyah hanya 75 tahun kurang lebih. Wassalam. Bani Abbas luar biasa, sampai terkenal dengan 1001 malamnya di Baghdad. Selesai. Pengaruh Islam kerajaan dua, Bani Abbas maupun Bani Umayyah, sampai ke India, sampai ke Afrika. Selesai. Islam di Spanyol 350 tahun dengan jayanya luar biasa. Selesai. Ini anak-anak muda, ada muda-mudi ini harusnya tahu sejarah di sini supaya tidak mudah digoyahkan. Pentingnya untuk mencatat, mengetahui tentang sejarah. Sebab Quran di dalamnya kaya dengan sejarah. Sejarah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Sulaiman, Putri Belgis, dan lain sebagainya. Itu satu contoh. Semuanya tumbang sampai Pasai, Aceh. Wassalam. Palembang. Wassalam. Demak, Banten. Selesai. Apa sebab? Zaman jayanya Islam luar biasa. Zaman Sultan Mansur Mahmud Shah di Malaka tahun 1511 ambles. Selesai. Dibikin satu hoax dari dalam. Bagaimana cara menghancurkan itu? Bagaimana caranya rakyat ini tidak percaya dengan polisinya, tidak percaya dengan TNI-nya, tidak percaya dengan pemerintahnya, tidak percaya dengan para habaibnya, tidak percaya dengan ulamanya. Kalau perlu, benturkan antara sesama. Itu cara menghancurkan. Apa sebab kehancuran? Tidak Bani Umayyah, tidak Bani Abbas, dan selanjutnya karena menjauhkan diri dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan diri daripada al-ulama warasatul anbiya. Berapa ulama-ulama yang dihajar habis-habisan pada waktu itu yang karena tidak menurut mereka. Sampai Imam Nasai pada waktu di masjid ditanya Imam Nasai, "Ya Nasai, tolong terangkan apabila ada hadis-hadis yang menerangkan keutamaan Muawiyah." Dijawab oleh Imam Nasai, "Sementara waktu yang saya pelajari belum menumakan keutamaan Umayyah, Bani Umayyah." Langsung Imam Nasai dihajar di dalam masjid. Tahun itu sudah ada. Kalau sebab tidak tertolong santrinya, wallahu a'lam, itu pun terpaksa. Akhirnya Imam Nasai meninggal di tengah jalan. Di zaman Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sudah tahu pembunuh Utsman bin Affan sudah dikisos oleh Imam Ali, tapi jubahnya yang berlumuran darah bekas Sayyidina Utsman dan jari jemari yang menangkis pedangnya yang akan membunuh Sayyidina Utsman selalu digelar setiap Jum'ah min kulli Jum'atin, terus bergiring menuntut balas, menuntut balas, menuntut balas, digoyah terus pemerintahan Imam Ali bin Abi Thalib. Sejarah itu. Semoga di Indonesia tidak terjadi. Amin, tergantung kalian. Amin gampang. Kalau kalian mudah diobok-obok oleh hoax, dipercaya begitu, ya wallahu a'lam. Aminnya memang mudah.
Buktikan kalau kita bisa mengatakan amin. Tidak mudah. Telinga kita punya filter, mata kita punya filter, tutur kata kita punya filter, perilaku kita punya filter, dan sebagainya. Itu sebab kehancuran pada waktu Bani Umayyah, Bani Abbas meninggalkan Ahlul Bait, meninggalkan al-ulama, meninggalkan para al-auliya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi di tengah-tengah kemelut pada waktu itu muncul ulama-ulama yang luar biasa, yang membawa misi-misi baginda Nabi SAW. Dari mulai abad ke-1, ke-2 sampai abad 9 bermuncullah ulama-ulama yang disebut Al-Maghribi dari barat. Lebih daripada 300 orang, 400 orang yang disebut Maulana Maghribi, sehingga makamnya di mana-mana disebut Maulana Maghribi. Bukan Maulana Maghribi kopiahnya, petilasannya, tongkatnya atau jubahnya, tidak. Memang di situ ulama benar-benar jumlahnya karena lebih daripada 300 orang. Tertanam di bumi Jawa ini, khususnya Sumatera, Makassar, Sulawesi, Kalimantan, tertanam Al-Maulana Maghribi yang tidak diam hanya memutar tasbih saja, tidak. Andil besar para beliau di dalam menepis, menghalau penjajah dari mulai Portugis sampai zaman VOC. Zaman VOC, zaman Kanjeng Sultan Agung Tirtayasa. Ini kemana semua sejarah-sejarah ini? Saya kok heran terkadang. Maka saya minta sama Pak Bupati, saya itu agak prihatin sedikit Pak Bupati. Maaf kalau saya ngajak ngomong langsung. Apa diantaranya keprihatinan kita? Pelajaran ilmu bumi ini sekarang sudah tidak ada, sehingga anak-anak kita satu kecamatan dibagi di beberapa desa, kita sudah banyak lupa. Padahal pelajaran teritorial dari semenjak SR atau SD sangat diperlukan, tahu wilayah-wilayah. Nah sekarang sekecamatan saja berapa desa kita tidak hafal, mau suruh menghafalkan pulau-kepulauan yang ada di Indonesia ini. Sangat prihatin itu. Makanya perlu dibangkitkan kembali, setiap sekolahan-sekolahan mempunyai peta kecamatan, peta kabupaten, biar mengenal hasilnya apa, penghasilannya apa. Belajar ilmu antropolog dari sedini mungkin, paling tidak. Kedua, tentang sejarah. Sudah banyak yang disunati. Diponegoro 18, 25 sampai 30, wassalam. Kecil. Belum tokoh-tokoh yang lain yang ikut andil besar di dalam memperjuangkan, memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Diteruskan regenerasi oleh generasi-generasi yang cukup handal, yang mempunyai nasionalisme yang tinggi, yang mempunyai patriotisme yang luar biasa. Di samping itu di backup oleh kekuatan mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah bil ulama wal aulia, itulah yang membackup sehingga mengeluarkan, menjadikan patriotisme pantang mundur.